Sementara itu, unggahan dari akun Facebook Peggy Setiawan disebut-sebut hilang usai disita oleh penyidik. Pihak dari kuasa hukum pun akan melaporkan peristiwa ini kepada Propam Polri. Setelah sepekan, akun Facebook dari Peggy Setiawan, tersangka utama kasus pembunuhan Vina, disita dan diperiksa oleh penyidik. Pihak kuasa hukum Peggy menyebut telah menemukan kejanggalan terkait hilangnya unggahan dari akun Peggy yang bertuliskan sejumlah keterangan jika kliennya berada di kota Bandung pada 2016 silam. Hilangnya unggahan dari akun FB milik Peggy ini dicurigai telah dihapus oleh penyidik. Bukan tanpa alasan, saat disita dan diperiksa, kuasa hukum menyebut polisi juga sempat meminta nama akun lengkap beserta dengan passwordnya. Rencananya, kuasa hukum Peggy Setiawan akan melaporkan temuan ini ke Propam Mabes Polri. Namun kami melihat dari akun Facebook Peggy Setiawan yang ada, ya kami lihat itu sudah tidak ada postingan-postingannya, ya status-statusnya. Padahal status-status atau postingan-postingan Peggy Setiawan itu jelas menunjukkan bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung saat kejadian. Namun itu hilang. Kami menduga itu Facebook Peggy Setiawan ya itu diotak-atik karena passwordnya pernah diminta oleh penyidik. Itu menurut pengakuan Peggy Setiawan. Untuk memastikan apakah akun Facebook itu diotak-atik atau hanya dikunci karena kami tidak diberitahu, penyidik tidak terbuka, maka kami wajar mencurigai bahwa barang bukti itu tidak dijaga keutuhannya sehingga nanti tidak fair, tidak objektif lagi ya. Maka kami akan melaporkan ke Propam Mabes Polri. Di tengah penanganan kasus pembunuhan Vina yang tak kunjung usai, pihak kuasa hukum Peggy berharap dan meminta polisi untuk selalu terbuka agar penuntasan kasus ini berjalan secara transparan. Chandra Kurnia, Cirebon, Jawa Barat. Dan atas hilangnya postingan Facebook milik Peggy Setiawan yang hilang setelah disita oleh pihak kepolisian, tim kuasa hukum Peggy pun berencana akan membuat laporan ke Propam Mabes Polri. Lantas, apakah hal ini makin memperkuat adanya kejanggalan dalam penetapan status tersangka di kasus pembunuhan Vina? Kita akan langsung mendiskusikannya bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom kuasa hukum Peggy Setiawan, M. Tony, dan mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ogroseno. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Selamat sore. Baik, saya akan ke Pak Tony terlebih dahulu terkait dengan hilangnya postingan Facebook klien Anda. Bisa diceritakan kronologi pihak Anda mengetahuinya seperti apa, Mas Tony? Ya, jadi pada saat Peggy Setiawan ditangkap, itu pada tanggal 21 Mei 2024, beberapa hari kemudian itu Peggy Setiawan akun Facebooknya itu masih ada, ya, masih ada. Bahkan saya sendiri juga pernah melihat akun Facebooknya itu ada. Ditambah lagi para netizen yang penasaran dengan Peggy Setiawan juga pada melihat, bahkan berhasil memfoto layar atau screenshot postingan-postingan akun Facebook Peggy Setiawan. Nah, kemudian kurang lebih 1 minggu akun Facebook itu hilang. Setelah hilang, kemudian saya mempertanyakan dalam acara kesempatan di salah satu stasiun TV, ya, saya mempertanyakan akun Facebook Peggy Setiawan yang hilang karena itu menandakan bahwa Peggy Setiawan tidak terlibat, berada di luar TKP atau berada di Bandung, tidak di Cirebon. Karena pertanyaan saya itu kemudian muncul lagi akun Facebook itu. Setelah muncul lagi, kemudian postingan-postingan itu hilang, postingan-postingannya. Jadi sudah muncul lagi akun Facebooknya, tapi postingan-postingannya hilang, tidak ada. Jadi kita scroll itu hanya sampai pada profil, sampai pada foto sampul. Ke bawah itu nggak bisa, hilang. Nah, kemudian pada hari Minggu, tepatnya hari kedua pemeriksaan psikologis Peggy Setiawan, saya menanyakan kepada Peggy Setiawan. Dan di situ disaksikan juga ada Pak Kanit yang menangani ya perkara ini. Ketika mau turun ya ke lift, saya tanya, Peggy, ini akun Facebook kamu bener kan? Nah, kata Peggy, betul. Ini kenapa postingannya pada hilang? Nggak tahu, Pak, katanya. Kamu pernah diminta nggak passwordnya sama penyidik? Iya pernah, Pak, diminta. Oh, pantas, ya bilang. Ya sudah. Nah, kemudian tidak lama
ya, setelah saya menyampaikan bahwa akun Facebooknya ini hilang dan sebelumnya pernah diminta passwordnya oleh penyidik, tidak lama kemudian Kabid Humas Polda Jawa Barat ya, menyampaikan dalam konferensi persnya mengenai penyitaan terhadap akun Facebook. Itu. Nah, silakan saja itu disita asal keutuhannya dijaga. Janganlah ya postingan-postingan yang menguntungkan klien kami kemudian dihilangkan. Karena kami curiga, maka kami berusaha untuk melaporkan dugaan ini ya ke Propam Mabes Polri nanti. Baik, Pak Ogroseno, terkait dengan kronologi yang disampaikan tadi bahwa sebelumnya katanya akun Facebook sempat hilang, kemudian muncul lagi, tetapi ketika muncul ternyata postingannya sekarang yang hilang dan itu berkaitan dengan kronologi dari kasus ini. Sebenarnya dari pengalaman Anda ketika dulu di Polri, Pak, bagaimana sebenarnya terkait dengan penjagaan barang bukti dan apakah hal ini memang normal atau seperti apa sebenarnya? Ya, kalau namanya barang bukti kan pasti ada penyitaan kapan disita, kemudian disimpan, dibuat berita acara dan tidak bisa digunakan dengan cara sewenang-wenang, kan? Jadi kalau barang bukti itu sudah disita kemudian ada perubahan, itu yang sekarang lagi dikenal dengan pasal-pasal obstruction of justice yang dilakukan oleh aparat itu saja. Jadi menurut saya sudah tepat ya sama Pak Tony dilaporkan ke Propam dan Propam nanti akan melihat permasalahan ini secara jelas dan tuntas, itu saja. Baik, berarti Anda secara singkat mengatakan bahwa langkah yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum ini sudah tepat ya Pak untuk dapat menindaklanjuti terkait dengan hilangnya postingan dalam Facebook tersebut untuk melapor lebih lanjut ke Propam? Iya, sangat tepat. Saya tahu Pak Tony kualitasnya lah, pasti apa yang dikatakan ya itu yang terbaik dan tepat untuk dilakukan langkah-langkah selanjutnya untuk melaporkan ke Propam. Baik, tetapi Pak, jika kita berbicara mengenai barang bukti ini kan ada yang fisik bentuknya, kemudian ada juga yang seperti akun Facebook saat ini, apalagi di tengah dunia yang digital ini. Apakah ada treatment berbeda untuk barang-barang bukti yang berbeda sendiri, Pak, ketika dalam proses penyidikan untuk dapat memperlengkapi berkas tersendiri? Ya, bukan, kalau namanya disita barang yang dari tersangka, diduga tersangka ya, itu namanya barang bukti harus diamankan dengan sebaik-baiknya karena itu dibuat berita acara, tidak diminta begitu aja gitu. Dijelaskan permasalahan seperti ini, kenapa HP Anda, akun Anda akan disita gini, ya udah. Tapi nggak bisa diutak-atik, nanti yang membuka di pengadilan ya pihak yang mungkin di sidang itu tersangka atau diduga tersangka itu aja. Baik, apakah Anda melihat perkembangan dari kasus Vina, khususnya terkait dengan penetapan tersangka Peggy yang sampai dengan saat ini penuh dengan kejutan, Anda melihat apakah ada upaya intervensi dari pihak tertentu sehingga dramanya sepertinya tidak berhenti nih Pak? Saya tidak melihat ada intervensi seperti itu. Saya melihat para penasihat hukum dari mulai Peggy, kemudian keluarga korban, ya kan, kemudian ada rekan senior juga Pak Okta Hasibuan, kemudian ada Propam sudah turun dan tim dari Mabes, tim Bariskim juga sudah turun. Saya rasa tinggal koordinasi di antara mereka untuk menentukan bagaimana langkah selanjutnya dan kemudian nanti ada persidangan Peggy kalau mau dilaksanakan, Peggy Setiawan, dan ada lagi nanti PK yang akan dilakukan oleh para penasihat hukum para terpidana tadi. Inilah yang sangat meyakinkan kepada saya bahwa kasus ini nanti akan terungkap sebagaimana apa yang terjadi yang kita harapkan bersama seperti itu. Baik, berarti Anda meyakini bahwa proses hukum yang berjalan sejauh ini sudah sesuai dengan jalur dan sistem hukum peradilan pidana ya Pak ya. Kemudian Pak Tony, dugaan sementara dari tim Anda terkait dengan kondisi yang tiba-tiba mendadak ini ya, postingannya hilang, padahal sempat akunnya hilang, postingannya sekarang yang hilang. Apa dugaan ataupun prasangka dari pihak Anda terkait dengan peristiwa ini yang paling kuat sehingga nantinya laporan akan disampaikan kepada Propam Mabes Polri dan kapan rencananya akan didaftarkan? Ya, jadi kami akan melaporkan itu besok hari Rabu, ya. Sekaligus juga kami juga besok itu akan mengirimkan surat kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung atau Bawas Mahkamah Agung untuk memonitor proses sidang pra peradilan. Ya. Nah, yang akan kami lampirkan adalah pertama postingan-postingan akun Facebooknya Peggy Setiawan itu ada, sudah kami screenshot. Kemudian sebagai pembandingnya bahwa akun Facebooknya itu postingan-postingannya hilang,
maka postingan terakhir, rekaman layar terakhir juga kami lampirkan, sehingga di sini jelas bahwa sebelumnya ada dan sekarang sudah tidak ada postingan-postingannya. Nah, dugaan kami, kenapa kami melaporkan? Ya, dugaan kami sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan, kami kan menggunakan akun Facebook itu sebagai alibi, ya, bukti bahwa Peggy Setiawan dalam kurun waktu tertentu dari mulai Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, ya, itu selain berada di Bandung, postingannya aktif, tidak mencerminkan sebagai seorang buronan yang ketakutan, bahkan sering share lokasi. Postingan-postingan atau akun Facebook yang bagi kami menguntungkan Peggy Setiawan kemudian dihilangkan, ini jelas. Ini berarti penyidik tidak fair kalau memang benar sengaja dihilangkan. Ini tidak fair, tidak objektif dalam menangani perkara ini. Sehingga untuk memastikan apakah ada tindakan untuk menghilangkan barang bukti itu yang disampaikan, yang dimaksud Pak Ugresono juga ada obstruction of justice, ataukah hanya sekedar dikunci agar orang lain tidak boleh melihat karena ini barang bukti. Untuk lebih jelasnya makanya kami laporkan. Kenapa kami laporkan? Karena kami sudah berusaha menanyakan juga penyidik tertutup. Jadi tidak ada langkah lain terkecuali kami laporkan. Begitu. Baik. Pak Uggroseno, tadi sudah disampaikan juga barusan terkait dengan postingan yang hilang tersebut adalah postingan yang menampilkan kronologi bahwa Peggy tidak berada di Cirebon ketika peristiwa Vina tersebut terjadi, dan ini dinilai bisa meringankan hukuman terhadap Peggy, bahkan melepaskan dia dari status tersangka. Nah, pertanyaannya adalah, sebagai orang awam, jika postingan tersebut setelah hilang di Facebook dan Anda mengatakan ada indikasi obstruction of justice, apakah postingan yang hilang tersebut masih dapat bisa digunakan untuk membuat hukuman ataupun kasus Peggy ini semakin lebih ringan, atau seperti apa urutan penanganan lebih tepatnya? Ya, alibi kan bisa didapat dari keterangan seseorang, kawan, saudara, dan sebagainya. Kalau ini kan juga sebagai alat untuk menentukan alibi juga. Bagi saya kalau kaitan dengan IT, saya pikir ada IT forensik, atau mungkin minta kepada provider untuk membantu membuka kapan dihapus, siapa yang menghapus, bagaimana menghapus, kan ada data, historinya masih bisa dibuka. Jadi menurut saya tidak ada hal yang sulit untuk membuka masalah kaitan dengan IT ini kalau kita sudah masuk ke dunia IT yang sebenarnya. Baik, berarti menurut Anda tidak ada kendala ya seharusnya walaupun postingan tersebut hilang untuk dapat mengungkap kasus ini? Ya sebetulnya itu kan membantu semua untuk membuat lebih jelas, lebih terang gitu loh. Jadi sedikit pun barang bukti itu kalau bisa ya jangan berubah, jangan dirubah dan sebagainya, itu saja. Oke, bagaimana dengan usulan mungkin melibatkan ahli dari IT atau ahli dari teknologi terkait dengan postingan yang hilang tersebut untuk dapat membuat kasus ini lebih terang? Apakah ini diperlukan atau menggunakan tim dari Cyber Polri saja sudah cukup? Ya nanti kan yang menangani Propam, ya. Propam nanti akan menggunakan koordinasi dengan masalah IT forensik tadi. Itu saja. Baik, kalau misalnya nanti Pak terkait dengan obstruction of justice, adanya perintangan penyidikan dan laporan Propam dimasukkan oleh tim hukum Peggy Setiawan kepada pihak kepolisian dan ada terbukti indikasi perintangan penyidikan dan penyidik yang bersalah, bagaimana dampaknya sebenarnya untuk Polri menurut Anda? Apakah ini tidak berbahaya? Ya, saya selalu katakan bahwa Polri yang sudah bagus dibangun sejak tahun 46 dulu ya, sampai sekarang atau sebelum tahun 46 ya, sudah menjadi pohon yang besar, kuat dan rindang, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum ya. Kalau ada satu dua yang polisi nakal ditindak Propam, saya rasa nggak mengganggu jalannya roda organisasi yang sudah dipimpin beberapa Kapolri ini. Saya yakin lah Polri akan tetap menjadi Bayangkara Jati, pengaman negara yang setia, itu saja. Baik, Pak Tony, kapan rencananya laporan akan dimasukkan dan boleh Pak diupdate sedikit terkait dengan upaya pra-peradilan? Ya, besok laporan ke Propam Mabes Polri ya, atas akun Facebook yang postingan-postingannya hilang itu besok ya, hari Rabu ya, akan kami laporkan ke Mabes Polri. Nah, untuk pra-peradilan kami masih menunggu tanggal 24 Juni 2024 ya. Jadi kami masih mempersiapkan juga alat bukti dan semuanya ya, baik keterangan, baik saksi-saksi untuk supaya siap nanti digunakan di persidangan apabila memang dibutuhkan. Baik, kita akan nantikan bagaimana kelanjutan dari
Propam Polri terkait dengan laporan yang akan dimasukkan besok dan juga terkait dengan penanganan kasus ini, apakah benar ada perintangan penyidikan dari pihak kepolisian atau justru memang sudah berjalan sesuai dengan aturan main yang berlaku. Terima kasih kepada seluruh narasumber telah memberikan waktunya bersama kami di Berita Satu Sore. Salam. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih.